ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dipertemukan dua kubu calon mempelai, yaitu calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Olehnya itu tak lupa kami mengucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kurnia beliau sehingga di peradaban bumi ini kita banyak mendapat rahmat di sisinya. Amin insyaallah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa saya ini kakak juga. Saya satu kali ibunya ini calon mempelai perempuan, tetapi 2 hari yang lalu saya juga disaudaranya bahwa ada adik kita itu mau mempenewan di Makassar. Kebetulan saya juga tinggal di Makassar karena memang profesi saya sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih khususnya keluarga mempelai perempuan bahwa atas sudahlah menerima kami sebagai tamu, sebagai keluarga, karena sebentar akan kita menyatu, kedua kubu ini calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, kita satu rumpun keluarga semua. Amin. Saya lanjutkan lagi atau saya sudah mulai masuk di inti acara ya. Jadi karena ini sudah mempunyai uang, otomatis ini secara logika bahwa kita sudah diterima, tetapi dari segi burung belum resmi. Ya, jadi saya menyampaikan kepada pihak mempelai perempuan bahwa namanya lamaran, sekalipun ada lamaran secara internal, maka pada hari ini kami melamar Ananda Lila, Lila untuk menjadi menjadi
calon mempelai atau diperserikan jika diperserikan sama nada Firman jika sekiranya bersiap bagaimana dari keluarga setuju atau tidak? Alhamdulillah, ya, karena namanya lamaran Pak, ya. Karena tadi di sini bisa bahas di sini. Yang kedua, yang perlu kita juga bicarakan masalah uang panai. Uang panai itu sudah ada pengaturan ke dalam dari tubuh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada kesepakatan. Kemarin saya diskusi sama orang tua mempelai laki-laki bahwa sudah ditransfer sebagian. Adapun sisanya nanti hari hanya lagi bawa. Dan nilai nominalnya sesuai kesepakatan dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tidak usah disebut. Karena banyak sedikit semuanya akan habis. Tergantung dari kita sepuluh. Saya kira kita sepakat sama Bu atau ada? Kemudian ini yang lebih penting lagi masalah mahar. Karena tidak sah menikah orang kalau tidak ada maharnya. Sekalipun belum nanti hari-harinya diantar maharnya. Jadi maharnya nanti itu seperangkat alat sholat dengan sebuah cincin emas. Gramnya tidak usah disebutkan. Jangan sampai saya bilang setengah garam, 10 garam atau 5 garam, jadi tergantung dari. Jadi bagaimana Pak? Kita sepakat semua. Tidak sah menikah orang kalau tidak ada maharnya. Zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang menikah tidak ada maharnya. Itu sudah aturan dalam Islam. Nilainya yang penting maharnya harus ada nilainya. Karena tidak semua barang bisa dijadikan mahar. Tapi barang yang bisa dijadikan mahar, barang yang punya nilai. Kemudian hari-harinya, hari-harinya biasanya itu saya minta dari bapak yang diutus dulu bicaranya dari mempelai perempuan. Tentu ada yang dengan siapa bicara dengan mempelai laki-laki kepada 3 mempelai perempuan, karena sudah menerima kami apa adanya seperti ini. Biasanya orang di antara orang panai tidak seperti ini, tapi karena kita malu cukup jauh kampung, di Kalimantan Pak, Kota Samarinda lagi masuk lagi daerah orang. Saya saja satu kali saya belum pernah ke sana. Saya hanya sampai di Kota Samarinda, kebetulan ada saudara saya juga di sana. Jadi itulah. Jadi mohon kepada 3 mempelai perempuan ini mohon dimaklumi karena mungkin sampai kenapa seperti itu biasanya. Waktu itu saya juga baru bisa menikah kurang lebih 50-an saya dari uang panen juga diantar, tapi memang orang di sini semua sama kita, andai kata sama-sama semua di sini, kita di kampung keluarga besar juga, tapi nanti mereka mengabari kita bahwa nanti akhirnya akan insya Allah nanti pada waktunya tidak seperti yang ini, ada beberapa mobil tambahan. Saya kira gitu tidak panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Hadirin Bapak Ibu, khususnya keluarga besar dari calon mempelai laki-laki, marilah kita senantiasa memohon bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk silaturahmi, dan sebentar ada tujuan atau ada yang perlu dibicarakan, walaupun sudah ada pertemuan internal antara kedua belah pihak, antara kedua keluarga besar, namun itu baru dalam kedua keluarga masing-masing. Nah, menurut kalau misalnya di Bugis atau di Makassar, tentu ada itu. Jadi ada peresmian. Nah, mungkin hari inilah peresmiannya apa yang pernah kita sepakati sebelumnya. Salam dan taslim senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin Bapak Ibu yang sama berbahagia, selanjutnya kami dari pihak keluarga calon mempelai perempuan mengucapkan selamat datang Pak Ibu dari keluarga besar calon mempelai laki-laki. Kami ucapkan selamat datang di tempat ini. Insyaallah mudah-mudahan kedatangan kita ini di tempat ini, apa yang dibicarakan nanti ini atau apa yang direncanakan nanti mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu yang sama berbahagia, mungkin inilah sebagai kata-kata, dan sebentar mungkin ada kelanjutan yang namanya lamaran. Itu ya sebenarnya kalau lamaran itu ya belum. Jadi kita sampaikan dulu kepada dari pihak mempelai laki-laki, calon mempelai laki-laki, walaupun tadi sudah disampaikan maksud dan tujuan. Iya, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat dari mungkin ada kesepakatan sebelumnya, jadi sekarang peresmiannya. Jadi ini yang perlu disampaikan kepada pihak calon mempelai laki-laki. Itu biasanya kalau kita itu mengadakan pernikahan mesti memerlukan biaya. Jadi itu biayanya apa yang disampaikan tadi Bapak tidak perlu disampaikan, itu yang kesepakatan yang pernah disepakati. Ya begitu ya Pak. Jadi saya kira demikian. Mungkin ada kelanjutannya, kami persilakan kembali kepada calon mempelai laki-laki sebagai jurubicara. Silakan Pak. Baru saja kita dengarkan putaran atau ucapan yang mewakili keluarga mempelai perempuan, dan alhamdulillah acara tadi lamaran ya sudah mendapat jawaban, dan kami mewakili dari pihak mempelai laki-laki juga mengucapkan alhamdulillah karena acara lamaran dulu sudah resmi kita terima. Sudah tadi dijawab oleh jurubicara dari perempuan. Untuk selanjutnya kembali lagi, tadi saya sudah singgung masalah wapadai. Saya sangat sepakat bahwa harus memang ada wapadai. Kenapa? Karena tidak bisa kita seperti ini. Kita tidak bisa kita dijamu dengan kita biasa tenggorokan, paling tidak minum air putih. Kalau kita lapar kita dihidangkan. Itulah fungsinya
Panai. Ada orang salah mengerti. Nak kira menjual anak itu orang yang keliru pengertian. Tidak menjual anak. Tidak ada orang menjual anak yang boleh menjual anak. Tidak sampai atur. Tetapi itulah diperuntukkan untuk yang hidangkan kita ini, hidangkan tamu-tamu tak. Karena enak tahu kalau datang kita tuh yang dihidangkan nyawa perasaan daripada akan orang kasar kalau untuk kita bantu. Artinya kita semestinya minum apa yang mau dibeli kalau tidak ada orang panai misalnya. Jadi uang panainya tidak perlu saya sampaikan, sudah ditransfer dan sisanya nanti diantar di hari H. Pada harganya sesuai dengan kesepakatan kedua mempelai bahwa nilai nominalnya itu tidak bisa disebut, tidak bisa disebut, tetapi sudah sebagian ditransfer, nanti harganya kekurangannya itu diantar. Saya kira begitu Pak. Jadi mungkin masalah hariannya saya serahkan kembali kepada Bapak sebagai berbicara dari sama perempuan. Biasanya yang menentukan, kita laki-laki hanya mengikut. Oke, baik. Kasih sedikit ya Bu, kasih pas di tengah. Lagi. Oke, cukup dah. Oke, bergeser dulu semuanya. Silakan merapat Bu. Oke. Boleh dicari oke, silakan. Boleh dikasih ke saya seserahannya? Kasih menghadap ke saya. Oke. Mama Haji lihat sini. Oh. Oke. Boleh dikasih ke depan Ibu? Oke, lihat saya dulu ya. 1, 2. Oke. Lagi lihat sini Mama Haji. Senyum dong, lagi. Oke. Mama terus yang ngasihnya. Ya, izin Ibu. Saya lihat sini ya. Semua senyum. 1, 2. Oke. Oke, lihat sini. 1, 2. Oke. Lihat sini ya. 1, 2. Oke deh. Kalau sudah siap, waktu dan tempat saya persilahkan untuk kalian berdua karena ini adalah momen kalian. Pertama, makasih untuk semua keluarga yang sudah hadir di sini ya. Dan apa lagi nanti? Sama-sama. Saya gugup ini. Gak tahu mau bilang apa ini. Cuma santai. apa ya? Santai. Saya mau cerita sedikit. Ini kan saya sama Dila ini udah jalan kurang lebih 7 tahun ya. Lama ya. Dan alhamdulillah hari ini saya mau bilang ke dia, Dilan, maukah kau menerima tawaran ini? Langsung dijawab.
Terima kasih atas kedatangan keluarga besar Firman dengan niat tulus dan baiknya kepada saya, dan mungkin selama 7 tahun ini momen yang paling saya tunggu karena menurutku sudah lama, kayak saya pikir bukan ini ujungnya, ternyata ada juga ada ujungnya. Dan dengan restu mama dan keluarga besar saya, pada hari ini saya menerima lamaran dari Firman. Alhamdulillah. Boleh sekali lagi kita beri aplaus kepada kedua calon. Keluarga calon mempelai wanita, dan yang terakhir kita sama-sama barusan menyaksikan pemasangan cincin. Oleh karena itu selesailah semua prosesi lamaran pada hari ini, dan sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa agar acara lamaran yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Acara lamaran dianggap sudah tuntas, tetapi saya katakan itu baru acara lamaran. Acara mempatuana itu segera dibahas. Katanya sudah tanda tangan. Saya bilang mohon dibaca hasilnya. Ya, karena kenapa? Terutama acara hari hanya. Iya, itu jangan dirahasiakan, harus kita tahu semua di umum. Iya, kemudian masalah administrasi nikah, sekalipun misalnya ada kesepakatan bagi kita makan terbuka. Iya, biasanya bagi terbuka. Kemudian masalah pakaian biasanya piti-piti kita juga terbuka. Sepakatan itu tanggal 11 tanggal 25 November. Ini kesepakatan. Kemudian selanjutnya ketika dalam maharnya mas kawin. Kalau ini tidak ada yang salah satu tidak ada, itu tidak sah akan nikahnya. Makanya perlu diperjelas ini itu maharnya sudah tercantum di sini berupa seperangkat alat salat. Seperti yang disampaikan tadi, maharnya seperangkat alat salat. Ya, saya kira demikian ya penjelasan ini. Jadi ini yang perlu saya bacakan nikahnya tanggal 25 November 2024, dan itu akan nikahnya. Saya kira demikian ya, perlu diketahui. Lebih kurang yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji
الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أرعى واستغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر واتقى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية كاسبة خاطئة فليدعو ناديه سندع السبانية كلا لا تطعه واستجنوا واقترب لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن حسي ربه لا إذا سلسلت الأرض سلسالها وأخرجت الأرض إن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس عن سريرا لا إله إلا الله والله أكبر يصلون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الرحمن الرحيم والأشهر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Tahan 1, 2 up. Oke. حول ولا قوة إلا بالله. أدر اللهم غفر الكريم بأربع من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول وهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة المدد خسال الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه مغيرة الذي ينتمي لرزقه لأولياء ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لاتقاسه في بلاد القضاة القاسية إلى أن ندعو الله تعالى للحرام المترم فهمهما ابن كلاب واسمه عقب بن مرة بن كعب بن لؤي بن قال بن فهر واسمه القريش وإليه تنسب البطون القراشية وما فوقه كنان كما جنى إلى الكسر والرتضاء ابن مالك بن ندر بن كنان بن خسيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى المدنى إلى رحاب الهرمية وسمع بسقنه شريع وأبا وأدنان في الريب نسب الغلوم نسبية إلى سبي إسماعيل نسبته مؤمن نسب تهزم الأولى بخلق قلدت النجوم الجوسه حبسه يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دال حسين مرحبا ومهيا كشمس منك منير أسفرت عنه ليلة الغراء يا دار حسين مرحبا ليلة المولد الذي كان للدين سرور يومي يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دال حسين مرحبا وأدرك قومها بأبدال قبل مريم الأسراء مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دال حسين مرحبا مولد كان منه بطالع الكفر وبال عليهم ووباء مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دار حسين مرحبا وتلات بشرى لها واتفي أنكابا يا دار حسين مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم
مسر النبيين وذريتنا وبركتنا يا مولانا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم فاتوب لمن كان تسم صلى الله عليه وسلم غاية أكرمه ومرمى أنذر اللهم قبر كريم يا رب بالصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa barasa sallallahu alaihi wa sallam wa di'an yadai alal ardi rafi'a rasahu ila sama'il aliyah umiyan bisalika rafa ila sunadihi wa ula wa musirang ila rifati kadiri wa lasail bariyah wa musirang ila rifati kadiri wa lasail bariyah wa annahul habibul lasya sunati bahu wa sajaya pada taumu wa badal mutri wa huwa yatubu bi'ati kalbaniyah wa kabbala musriya wa nadara ilai wa balaga min asururi muna pada halahu laka batal gara wa kami adahu bihulusin niya wa yazkurullah ta'ala lama man nabihi alaihi wa ata amma maswa atirullahu akbar karim berpisasi min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa dahara inda wiladati hawariku wa garaibu gaibiyah irhasal linubuwati wa ilaman bi'ana mutarullahi ta'ala wa mujtaba fasidatis samai badang warudang hal mardatu wasa'un nufusi saytaniyah warjamat arrujumun ayirati kulla rajimin fiha limaraka wa tadallat alai sallallahu alaihi wasallam al-anju wa magana wa ansadali wa nabil manin syuhid Allah sirafan usrawan samka wa sawa wa sakatar basarata min surufatil ulawiyah wa kusiram mulku kisrali hawli ma asaba wa ara wa madatin niranul mabudatu bil mamalikil farisiyah litului badal muniri wa asraki muayya wa gadata buhairatu sawat wa kanat baina amsana wa kumma minal biladil ajamiyah alayka limatu bihajar ngadi jatus qayyid luadia فباغا هبائه الوافر بيبا وقام بتحكيم أول داخل من باب السنة الشيبية وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا داخل قد هذا الأمين وكلنا تتبعه ونرده وخبر الرعية واستعزن العافي في قلبها فاسنت وقالت لو كان بها علم لعذبناها فماذا الضرع منها وجاع ومعبد وراء لبنا فزعب به العجاب إلى قزع وكان سهلا هديني راتيا فيه بعد هدينا بن حسن الإرنين من استدلد الأنام إلى قدرته القيومية ورشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاتا ما شرط في الآذة بوصفه درته بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحامد
نبذ المنافقين بعقوده لا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. صلوا على النبي محمد. تقبل الله. ربكم
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم من مال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين أما بعد. Ya saya hormati dan semuliakan sahibul hajat, wali nikah, orang tua kedua calon mempelai, kedua saksi, imam dan saudara hadirin wal hadirat sangat bahagia. Izinkan saya menyampaikan sekaligus mengingatkan melalui khutbah nikah ini dan saya peruntukkan kepada saudara Firman bin Firdaus bahwa pernikahan yang kita laksanakan ini adalah salah satu sunnah dari sekian sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau kita sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Jangan kita tunda-tunda atau kita ulur-ulur.
Selanjutnya bahwa perkawinan itu pintu untuk mewujudkan apa yang menjadi impian setiap pengantin, yakni keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena itu saya harapkan saudara Firman pada saat ijab kabul ini niatkan dengan tulus hati yang suci dan senantiasa hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan pernikahan ini semata-mata lillahi ta'ala. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sakinah, ketenangan yang damai. Selanjutnya, ijab kabul itu meskipun singkat, tetapi inilah penentu jalan hidup kita dari haram menjadi halal. Inilah yang menyatukan cinta dan kasih sayang Anda dengan seorang perempuan bernama Nur Fadilah Utami binti Arifin. Dengan ijab kabul, kemudian dua rumpun keluarga besar yang berbeda dengan Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Usiku wa nafsiya bitaqwallah. Sekarang terjadi di hati menikahi Nur Fadilah Utami binti. Firman bin Firdaus, saya nikahkan Nur Fadilah Utami Arifin binti Arifin dengan saudara yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mahar 88 real dan seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Fadilah Utami Arifin binti Arifin dengan maharnya 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Puji muria leku dek gaga angin dek gaga bare mula welai ka ale ale mati mandri napai wis angkaro pale makun rai lain puji kasih roh nyawa mau ni pedikku mari lala
sampaikan kepada saudara takdir bahwasanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan saudaraku untuk bisa bersama dengan istrinya Nur Fadila Utami. Kalau kita kembali ke bahasa agama, sesungguhnya takdir ini telah Allah tetapkan 50 tahun sebelum Allah menciptakan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit, Allah sudah menulis takdir kita masing-masing. Ya. Olehnya itu, ya, kalau anak muda ya, kalau anak muda ya selalu berkata, kira-kira siapalah takdir Ustaz ya. Makanya ada 5 poin yang akan saya sampaikan pada nasihat pernikahan pada saat ini. Yang pertama, poin yang pertama saya kembali kepada ayat Allah yang mengatakan bahwasanya wa ja'ala lakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Ya, poin pertama bahwasanya salah satu di antara kebesaran Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan-pasangan kalian. Jadi selama ini Bapak Ibu kita menganggap bahwa ayat Allah itu cuma Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat Yasin, Ar-Rahman. Padahal kalau kita kembali ternyata orang yang senantiasa mendampingi kita, pasangan kita adalah ayat-ayat Allah juga, Bu. Makanya kalau ada suami yang menganggap istrinya adalah bagian dari kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, maka tidak akan ada suami yang memukul istrinya. Maka tidak akan terjadi KDRT, Bu. Ya. Begitu pula kalau ada seorang istri yang menganggap suaminya adalah ayat-ayat Allah, merupakan kebesaran dan tanda Allah, maka tidak ada sisi yang durhaka sama suaminya. Jadi ini poin yang pertama, bahwasanya pasangan tak itu adalah seperti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mau baca Al-Qur'an, Bu? Pasti kita berwudu dulu, ya. Bagaimana kalau kita pegang Al-Qur'an, kita jadikan Al-Qur'an di atas. Begitu pula jadikanlah istri kita, pasangan kita adalah wanita atau suami yang mesti kita hormati seperti ayat-ayat Allah. Jadi ini yang pertama, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Yang kedua, litaskunu ilaiha. Pasangan kita, ya, istri kita, suami kita itu adalah pasangan yang menjadikan hidup kita tenang. Ya, tenang. Makanya para pemuda dan pemudi, ya, anak mudanya kalau kopi tenang, maka menikah gitu. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatasawwaj. Kata Rasulullah, wahai segenap para pemuda, kalau kalian sudah mampu, maka kata Rasulullah, falyatasawwaj, segeralah menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu ditaskunu ilaiha, maka akan menjadikan keluarga hati kalian sakinah. Apa itu sakinah? Tenang, tenang, Bu. Bukan sakinah. Ya, sakinah. Kalau keluarga yang sakinah itu, ya, nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi selama ini Dindaku memang sebelum tadi akad nikah selalu galau, selalu tidak tenang. Tapi alhamdulillah setelah akad nikah tadi tenang perasaan tak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Poin yang ketiga, ya, daripada pernikahan itu waja'al bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi saudaraku Firman, Nur Fadila adalah dua insan yang berbeda, Bu. Ya, mempunyai banyak perbedaan karakter, sifat dan lain sebagainya. Nah, bilang orang Barat, the man from Mars, the woman from Venus. Ya.
Wah, laki-laki itu datang dari planet Mars, perempuan itu datang dari planet Venus, dipertemukan di bumi. Ya. Artinya apa? Di antara perbedaan kita, wanita dan perempuan, maka akan disatukan dengan apa? Mawaddah warahmah. Ya. Makanya kalimat ini sering kita dengar, semoga keluar kata sakinah, mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah adalah cinta, rahmah adalah kasih sayang. Kalau mawaddah itu dalam bahasa tafsir itu mawaddah adalah cinta yang dimana cinta ini dibalut tentang kelebihan-kelebihan. Oh, cantik sekali istrinya, manis sekali senyumnya, baik sekali, selalu melihat kelebihannya. Yang kedua, mawaddah itu cenderung pada fisiknya. Woi, cantik, main hidungnya, ya, dan lain sebagainya. Cenderung pada segi cinta, Pak. Cinta dari segi fisik. Sedangkan rahmah itu adalah inner beauty, cantik dari dalamnya. Artinya apa? Kalau ada suami istri yang umurnya sudah 60-70 tahun, lalu dia senantiasa masih mesra, dia genggam terus adu tangan istrinya, Bu, itu namanya rahmah, kasih sayang. Ya. Ada tong orang tua, ya sudah tua umurnya, ya tiba-tiba orang tua ini, Bu, ke mall sama istrinya. Pas masuk mall sama istrinya, ini orang tua, Bu, saking sayangnya sama istrinya, dia genggam terus erat karena tangannya istrinya. Ustaz penasaran, kira-kira apa itu rahasianya? Tua minta uang masih mesra sama istrinya, tidak pernah lepas tangannya. Habis itu setelah orang tua itu keluar, kakek-kakek tanya Ustaz. Pak Ustaz bertanya sama Kek, kira-kira apa resepnya? Saya lihat mesra sekali, kita pegang erat terus tangannya istri kita. Apa nak bilang kakek-kakek? Nah, saya pegang erat terus tangannya istriku, nak, karena kalau lepas di sambaran nak beli. Kalau lepas kena sambaran nak beli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya insya Allah setelah Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kita bersama, maka Allah akan berikan mawaddah warahmah. Artinya apa? Ya, yang namanya mawaddah pasti akan lepas dengan waktu. Ya, akan senantiasa kecantikan pasti mudah. Ya, tidak bertahan lama. Tapi kalau insya Allah rahmah, ya, inilah yang insya Allah akan senantiasa abadi sampai hari kiamat nanti. Ya, ini poin yang ketiga. Ya, poin yang keempat, bahwasanya adindaku firman, ya, sesungguhnya setelah akad nikah tadi, maka kita memiliki tanggung jawab kepada istri kita. Pertanyaannya, Ustaz, apa-apa kewajiban kita seorang suami terhadap istrinya? Ada 5 kewajiban seorang suami kepada istrinya. Yang 5 bos kewajiban sama istri kita. Ya. Yang pertama, ya, makanannya istri kita. Kalau suami yang pergi kerja keluar rumah, apa yang kita makan di luar bungkuskan koi suami istri kita. Jadi suami yang makan. Kalau kita makan sate, bungkuskan koi istri kita. Makannya istri kita. Yang kedua, pakaiannya. Ya, kalau mau lihat suami yang sukses, lihat di pakaiannya istrinya. Mantap kita apa tidak? Berarti dia sekte. Ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, yaitu kewajiban seorang suami kepada istri adalah bagaimana suami menyiapkan tempat tinggal yang baik untuk istrinya. Ya. Jadi walaupun kontrak tidak apa-apa ini. Ya. Ada nasihat sama orang tua, kalau sudah menikah, cepat-cepat pergi cari rumah. Tidak mau seperti mertua. Artinya apa? Insya Allah dengan adanya semata mandiri. Ya. Maksudnya lebih cepat orang sukses yang tinggal setelah menikah, lalu dia tinggal walaupun sewa juga dong, tidak apa-apa ini. Ya, tinggal mandiri lebih cepat sukses. Ya. Karena kenapa? Ya, karena hubungan suami istri akan semakin erat. Ya.
apa namakan di sini untuk dimakan. Yang terakhir, bahwasanya pernikahan, ya poin yang terakhir, pernikahan itu bukan tujuan, Bu. Pernikahan itu bukan tujuan dari iman, tapi wasilah, adalah jalan menuju mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan jalan mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah akan lahirlah generasi yaitu insya Allah anak-anak kamu. Ya. Inilah tujuan pernikahan, bagaimana menciptakan generasi yang saleh. Di akhirat nanti, Bu, suatu ketika dalam riwayat dijelaskan, nanti setelah orang semua meninggal, di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang anak, Bu. Dari anak. Ya, dalam bahasa hadisnya, lalu Allah Subhanahu wa taala memangku anak ini, Bu. Dia panggil sampai malaikat kabur. Kira-kira anak ini apa kelebihannya? Dipangku sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada anak ini? Aina abaukum wa ummakum? Di mana mamamu nak? Di mana bapakmu nak? Nah, cari mamanya. Ya. Artinya apa? Allah mengapresiasi siapa bapaknya ini, siapa mamanya. Maka hadirlah kedua orang tuanya, Bu, dengan berbangga luar biasa. Dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan perasaan bahagia, Allah langsung panggil. Kata Allah, "Wahai Ananda, silakan engkau berikan mahkota surga kepada kedua orang tuamu." Artinya apa? Salah satu doa khususnya istri, ya, ibu-ibu, ya, minta di dalam doa salata, Allahumma sukni min ahlil Quran. Ya Allah, berikankah aku keturunan daripada penghafal Al-Quran. Berikankah aku keturunan, ya Allah, dari anak-anak yang cinta Al-Quran. Kenapa? Karena salah satu keutamaan dan keturunan yang hafal Al-Quran, nanti insya Allah akan memberikan mahkota surga kepada anak-anaknya sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada orang tua sekalian. Semoga insya Allah menjadi nasihat buat kita. Kita doakan kepada kedua mempelai, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jam'a bainakuma fi khair. Ini saya minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.